Ayah memaksa anaknya untuk putus sekolah, menjualnya kepada seorang buta dengan harga 6 yuan. Si buta memegang selembar uang kertas dan memintanya membaca nominalnya. Anak laki-laki itu bersikeras tidak mau membacanya. Si buta sedikit tidak puas dan hanya mau membelinya dengan 5 yuan. Ayahnya marah dan menendangnya. Tahun itu dia berusia 8 tahun. Setiap hari dia membimbing si buta seperti seorang budak. Si buta ini sangat hebat. Datang ke sebuah rumah untuk meramal. Istri di rumah ini berkata ingin menanyakan tentang karir suaminya, dan melaporkan tanggal lahir suaminya kepada Tuan Wu. Tuan Wu segera menghitung setelah mendengarnya dan menyatakan suaminya berada di militer. Dia juga menghitung bahwa ada orang penting yang membantunya di militer. Keluarga ini sangat senang setelah mendengarnya. Mereka langsung memuji Tuan Wu sebagai orang yang luar biasa. Saat itu, Tuan Wu mengungkapkan sebuah rahasia. Dia juga meminta agar mereka tidak merasa malu. Dia berkata bahwa di dalam rumah ini juga ada orang penting. Orang penting itu memiliki tahi lalat merah di dadanya. Siapapun yang pernah berhubungan dekat dengan tahi lalat merah ini akan sukses. Ibu mertua mengerti bahwa yang dimaksud oleh Tuan Wu adalah menantunya. Dia segera bertanya dengan suara pelan kepadanya. Menantu langsung mengangguk dan mengakui. Ibu mertua sangat senang mendengarnya. Dia dengan hormat mengeluarkan 2 yuan dan memberikannya kepada Tuan Wu. Namun, semua ini bukanlah sesuatu yang dia hitung. Mengenai alasan spesifiknya, akan disebutkan di belakang. Xiao Xiao menggandeng Tuan Wu pulang. Tiba-tiba sekelompok anak-anak menghalangi mereka. Mereka terus-menerus menghina Xiao Xiao. Mereka berkata, "Ding ding, anakku menggandeng orang buta." Mereka bahkan melemparinya dengan batu. Xiao Xiao tidak bisa menahan penghinaan ini. Dia mengambil batu besar dan ingin membalas. Namun, Tuan Wu menghalanginya dengan tongkat. Dia berkata bahwa dia memang ditakdirkan untuk dihina. Dia menyuruhnya untuk meletakkan batu itu. Meskipun Xiao Xiao sangat marah, dia tidak berani untuk tidak mendengarkan kata-kata Tuan Wu. Hanya bisa menariknya untuk terus pulang. Xiao Xiao semakin marah di jalan. Tidak mengerti mengapa Mar Wu membuatnya menderita seperti ini. Untuk melampiaskan kemarahan, Xiao Xiao menyembunyikan tongkat Mar Wu di malam hari, agar dia tidak nyaman berjalan di siang hari. Hanya bisa menarik tali tas Xiao Xiao. Tetangga bertanya kemana tongkatnya pergi. Mar Wu dengan tenang berkata bahwa tongkat itu tidak diperlukan lagi. Xiao Xiao merasa tasnya kosong. Segera membukanya untuk melihat. Menemukan bahwa kotak alat tulis yang diberikan ibunya hilang. Dia dengan cemas mempertanyakan Mar Wu. Mar Wu berkata sambil tersenyum. "Kamu bertanya padaku, bagaimana aku tahu?" Xiao Xiao segera menyadari. Segera berlari kecil. Sampai di tempat menyembunyikan tongkat dan mengeluarkannya. Kemudian kembali dan memberikannya kepada Mar Wu. Mar Wu tertawa kecil. Mengeluarkan kotak alat tulis Xiao Xiao dari saku belakang dan memberikannya kembali. Tapi ini belum berakhir. Mar Wu terus-menerus mengomeli Xiao Xiao di jalan. Dia bilang jika dia berani bermain curang lagi, dia akan mengucapkan mantra agar petir menyambarnya. Dia juga bilang bahwa Xiao Xiao memiliki telinga yang mencolok dan tulang pipi tinggi, tidak memiliki keberuntungan. Xiao Xiao yang marah ingin buang air besar. Dan aku masih diare. Sekarang ini membuat Wu sangat kesal. Dia langsung berbalik dan membelakanginya. Xiao Xiao melihat pemandangan ini. Dia mengangkat celananya dan langsung berlari. Tidak peduli seberapa keras Wu memanggil. Dia sama sekali tidak menghiraukannya. Dia langsung berlari pulang ke rumah. Namun dia melihat adiknya yang baru berusia 5 tahun sedang mencuci pakaian. Hatinya sangat sakit. Ibu kandungnya meninggal secara tiba-tiba. Dia sendiri dijual oleh ayahnya kepada Wu sebagai pengantar. Sekarang dia bahkan membiarkan adiknya bekerja. Xiao Xiao semakin marah saat memikirkan hal itu. Tapi, apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak bisa mengubah situasi seperti ini. Dia hanya bisa dengan sedih membawa adiknya pergi. Dia menariknya ke sekolah untuk bermain. Dia juga bermain dengan teman-teman sekelasnya yang dulu. Bermain sebuah permainan yang tidak dikenal. Dia dengan cepat menjatuhkan salah satu teman sekelasnya. Sedang ingin melanjutkan serangan ke seorang teman sekelas lainnya. Namun, dia didorong ke tanah oleh kakak lawannya. Gadis itu dengan cepat bersembunyi di sebuah rumah setelah dia berhasil. Xiao Xiao mengejar masuk tetapi tiba-tiba ditangkap oleh ayahnya. Ditarik keluar dan langsung dipukul. Segera setelah itu, dia dibawa ayahnya ke tempat Tuan Wu. Di depan Tuan Wu, dia kembali dipukuli dengan keras. Ibu tiri masih di samping membakar api. Mengatakan bahwa anak yang tidak patuh harus dipukul. Memukul dengan keras, memukul dengan kuat. Tuan Wu merasa tidak tega mendengar tangisan Xiao Xiao. Segera membawa Xiao Xiao pergi. Memintanya untuk membawanya ke sebuah rumah untuk meramal. Begitu masuk, langsung bertanya apakah di rumah baru saja mengadakan upacara pemakaman. Gadis itu segera bersembunyi di sebuah rumah setelah berhasil. Ibu tua itu langsung memanggilnya sebagai dewa. Mengatakan bahwa menantunya baru saja meninggal. Anak segera melaporkan tanggal lahir mendiang istrinya. Mar
Wu menggelengkan kepala dan menghela napas setelah mendengarnya. Dia mengatakan bahwa 8 karakter itu 9 dari 10 terluka. Dia juga mengatakan bahwa orang yang hidup memiliki temperamen yang buruk. Ibu tua yang lemah itu mendengar. Dia hampir ingin segera bangkit dan menyembah Mer. Wu, menantu perempuan memang karena temperamen yang buruk. Dia berdebat dengan dirinya sendiri dan merasa tertekan. Ini menyebabkan dia mengalami keruntuhan emosional dan bunuh diri dengan menggantung diri. Mer, Wu segera mengatakan bahwa ini adalah masalah yang sulit. Untuk menyembuhkan ibu tua, perlu menambah uang. Setelah mendengar bahwa itu bisa diselesaikan, dia menyatakan bahwa tidak peduli berapa banyak uang yang ditambahkan, itu bisa dilakukan. Kemudian Mer, Wu menggosokkan jarinya di atas kertas kuning 2 kali. Dia meminta mereka untuk menguburnya di bawah ambang pintu rumah mereka. Setelah 49 hari, dia akan sembuh. Keluarga ini segera berlutut dan mengucapkan terima kasih setelah mendengar itu. Mereka terus menyembah Mer, Wu. Setelah meninggalkan rumah ini, Mer, Wu meminta Xiao Xiao untuk menganggapnya sebagai kakek. Dia akan memberikan kemampuan meramal dan bercerita kepadanya di masa depan, agar dia tidak khawatir tentang makanan dan pakaian di masa depan. Tapi Xiao Xiao tetap tidak mengaku, dan dia memberitahu Wu dengan keras. Ibu saya pernah bilang hanya dengan belajar dengan baik kita bisa sukses. Wu sedikit marah setelah mendengarnya, mengambil tongkat dan meminta Xiao Xiao untuk memandu dia. Mereka berjalan hingga malam tiba. Xiao Xiao memberitahu Wu bahwa ada rumah di depan yang menyala lampunya. Wu meminta dia untuk memandu. Tak disangka, keluarga ini sedang mengadakan upacara pemakaman. Mendengar Wu menyebut dirinya bisa bercerita, mereka segera dengan hormat mengundang kedua orang itu masuk ke dalam rumah. Tidak hanya menyajikan teh, tapi juga membawa makanan. Xiao Xiao ingin makan daging, tapi Wu tidak membiarkannya mengambil sepotong pun. Xiao Xiao tidak bersikeras, tidak mengeluh. Sepertinya dia sudah terbiasa dengan Wu. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Wu mulai bercerita kepada semua orang. Orang-orang yang menjaga malam sangat terpesona mendengarnya. Xiao Xiao juga tidur dengan nyenyak. Pada saat itu, semua orang tiba-tiba melihat mayat itu duduk. Satu persatu teriak ketakutan tentang mayat hidup. Dengan panik mereka berlari keluar. Xiao Xiao juga terbangun oleh suara teriakan. Dia belum mendengar dengan jelas apa yang terjadi. Dia juga melompat keluar dari jendela untuk melarikan diri. Dia terus berlari sampai ke lapangan yang jauh sebelum berhenti. Beberapa pemuda berbicara dengan napas terengah-engah tentang apa yang baru saja terjadi. Mereka semua sangat ketakutan. Xiao Xiao mendengar beberapa orang mengatakan itu adalah mayat hidup. Dia teringat bahwa Wu Xiansheng masih di dalam. Dia bangkit dan bersiap untuk kembali menyelamatkannya. Dia mengambil seekor anjing di pintu untuk melindungi dirinya. Kemudian dia melangkah hati-hati masuk ke halaman. Wu Xiansheng mendengar suara Xiao Xiao. Dengan bersemangat, dia meminta Xiao Xiao segera membawanya pergi. Xiao Xiao melirik ke dalam rumah. Dia menemukan bahwa tidak ada mayat hidup sama sekali. Hanya saja, batu bata tempat peti mati itu jatuh. Wu Xiansheng terus-menerus mengatakan bahwa dia tidak takut. Tapi celananya sudah basah kuyup. Keesokan harinya, Xiao Xiao menggandeng Wu Xiansheng pulang. Saat melewati sebuah dataran yang rata, Xiao Xiao melihat ke depan dan tiba-tiba tertawa. Dia sengaja membawa Mer, Wu ke arah kotoran sapi. Xiao Xiao sangat senang sampai tidak bisa menutup mulutnya. Mer, Wu dengan marah mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Namun, dia hanya memukul lembut tubuh Xiao Xiao. Mereka tiba di tepi sungai untuk beristirahat. Mer, Wu memberitahu Xiao Xiao. Dia juga kehilangan ibunya saat berusia 8 tahun. Tapi kamu jauh lebih baik dariku. Setidaknya kamu masih punya ayah. Sedangkan dalam hidupku hanya ada diriku sendiri. Di depan mata hanya ada kegelapan, tidak ada yang bisa dilihat. Saya tidak tahu apa yang ada di depan. Mer, Wu meminta Xiao Xiao untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan. Namun, kejadian tak terduga terjadi. Xiao Xiao terluka kakinya karena tertusuk batu di sungai. Begitu Mer, Wu mendengar suara itu, dia segera merobek sepotong kain terbersih dari tubuhnya. Dengan cemas, dia membalut luka Xiao Xiao. Kemudian, dia meminta Xiao Xiao untuk berbaring di punggungnya. Dia membawanya menyeberangi sungai untuk pulang. Tepi sungai adalah tempat berbatu yang berantakan. Xiao Xiao takut Mer, Wu akan terjatuh. Selalu membantu dia melihat jalan dari belakang. Seorang tua dan seorang muda perlahan-lahan berjalan menuju arah rumah. Saat melewati pintu masuk desa sebelah, Xiao Xiao bertemu lagi dengan sekelompok orang yang mempermalukannya. Mereka berkata, "Didi dada, anakku buta." Xiao Xiao hanya bisa menahan rasa tidak adil dan terus berjalan. Pada saat itu, Tuan Wu tiba-tiba mengangkat tongkat di tangannya, mengejar lawan dan langsung memukulnya. Anak yang memimpin itu duduk di tanah dan menangis keras. Xiao Xiao merasa sangat lega. Kemudian dia membawa Tuan Wu dan segera berlari. Lagi pula ini adalah desa orang lain. Tapi belum berlari jauh, mereka sudah dikejar oleh anak itu bersama ayah dan penduduk desa. Tuan Wu dan Xiao Xiao dipukuli dengan keras. Setelah lama,
mereka berdua baru bisa tenang. Tuan Wu tidak bisa menahan kemarahan. Dia membawa Xiao Xiao duduk di pintu dan bersikeras tidak mau pergi. Pemuda yang baru saja memukul mereka melihat pemandangan ini. Seketika merasa marah, mengeluarkan kata-kata kasar agar kedua orang itu segera pergi. Tuan Wu sama sekali tidak terpengaruh oleh ini. Langsung mengarahkan skop besi ke lehernya sendiri. Pria itu berpura-pura ingin memukul mereka. Namun tetap saja tidak bisa mengatasi Tuan Wu. Jumlah warga desa yang menonton semakin banyak. Bahkan menarik perhatian kepala desa. Kepala desa melihat luka di wajah Tuan Wu. Segera menegur pria itu dengan keras. Saya katakan padamu, hari ini masalah ini hanya satu kata. Ganti rugi. Pria itu hanya bisa patuh di hadapan kepala desa. Keluarkan uangnya dan berikan kepada Tuan Wu. Tak disangka, Tuan Wu langsung melemparnya ke tanah. Kepala desa melihat pemandangan ini. Seketika mengerti bahwa Tuan Wu datang untuk meminta penjelasan. Segera meminta pria itu untuk meminta maaf. Namun Tuan Wu tetap tidak terpengaruh. Hingga kepala desa memohon untuk pria itu. Tuan Wu baru kemudian berdiri dan pergi bersama Xiao Xiao. Keduanya akhirnya kembali ke rumah. Xiao Xiao tiba-tiba bertanya kepada Wu Xiansheng. Bagaimana kamu tahu bahwa menantu itu memiliki tahi lalat merah di dadanya? Wu Xiansheng berkata bahwa dia sama sekali tidak tahu. Dia hanya mengatakan sesuatu yang semua orang ingin percaya. Dia bilang dia adalah orang yang berharga bagi suaminya. Posisi dia di rumah mertua tentu akan meningkat. Mertua akan memperlakukannya dengan baik. Meskipun menantu ini tidak memiliki tahi lalat merah. Dia juga akan mengaku bahwa dia memilikinya. Lagi pula, orang lain tidak bisa melihatnya. Xiao Xiao mengatakan bahwa dia sedang berbohong. Namun, Wu Xiansheng berkata bahwa ini disebut melihat berbagai aspek kehidupan. Meramal adalah untuk membantu orang mengatasi keraguan hati. Hanya untuk mencari nafkah. Setelah mengatakan itu, Wu Xiansheng sekali lagi mengajak Xiao Xiao untuk belajar meramal dan bercerita bersamanya. Apakah dia mengakui dia sebagai kakek atau tidak? Tidak masalah. Xiao Xiao ragu sejenak. Dia kemudian berbalik dan setuju dengan Wu Xiansheng. Xiao Xiao belajar dengan sangat serius. Mereka bukan kakek dan cucu, tetapi lebih mirip kakek dan cucu. Pada hari itu, Xiao Xiao sekali lagi meninggalkan Wu Xiansheng di tempatnya. Tiba-tiba berlari ke kejauhan. Tuan Wu merasa sedikit bingung, sambil berteriak tentang sesuatu yang tidak berperasaan. Namun, dia tiba-tiba mendengar suara tangisan Xiao Xiao. Segera mendekati suara itu dengan langkah cepat. Mendengar Xiao Xiao memanggil, "Ibu." Tuan Wu baru tahu alasan Xiao Xiao tiba-tiba berlari. Terdiam di tempat dengan perasaan yang sangat kompleks. Setelah Xiao Xiao berhenti menangis, Tuan Wu menarik Xiao Xiao ke sekolah dengan tongkat, menggantungkan tas sekolah di leher Xiao Xiao, mengeluarkan uang yang didapat selama ini, meminta Xiao Xiao untuk membawanya ke sekolah, kemudian berbalik dan pergi dengan diam. Xiao Xiao duduk di kelas yang diimpikannya, membaca teks bersama teman-teman sekelas. Semakin dia membaca, semakin dia merasa kosong di dalam hati. Dia menoleh ke arah pintu, dan berlari keluar di depan seluruh kelas. Xiao Xiao berlari sekuat tenaga, sampai melihat sosok Tuan Wu. Tanpa bisa menahan diri, dia berteriak kalimat yang selalu ingin dia dengar. "Kakek, kakek, kakek, kakek." Di era itu, meskipun kekurangan materi, namun tradisi dan kehangatan, Tuan Wu hidup dengan bercerita dan meramal. Xiao Xiao disuruh oleh ibu tirinya untuk dijual kepada ayahnya. Akhirnya dia dikembalikan ke sekolah oleh Tuan Wu. Berjalan di antara takdir dan setia pada cinta. Seorang tua dan seorang muda menciptakan kehangatan di dunia. TF by Xiao Ying. Si Gua Video TV.